وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hai, Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar bersama Ustazah Dina. Baiklah, setelah kalian menyimak video sebelumnya, ada yang tahu itu mengenai penjelasan tentang surat apa? Yap, benar sekali. Al-Qari'ah. Ada yang sudah hafal? Kata Al-Qari'ah diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Qari'ah yang berarti hari kiamat. Surat Al-Qari'ah merupakan surat yang tergolong surat Makkiyah, terdiri dari 11 ayat dan berisi tentang penjelasan mengenai gambaran peristiwa terjadinya hari kiamat serta balasan yang akan kita terima kelak di akhirat nanti. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya yang akan kita pelajari adalah hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Qari'ah. Yang pertama adalah matobi'i. Kenapa dia disebut matobi'i? Adalah ketika ada tanda fathah bertemu dengan alif sukun, kemudian yang kedua ada kasrah bertemu dengan ya sukun, dan yang ketiga adalah ketika ada tanda dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun. Contohnya di sini adalah yang pertama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah di sini yang disebut dengan matobi'i adalah nih ada tanda fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, kemudian yang kedua di sini Aisyatin. Di sini yang disebut matobi'ah adalah ada tanda kasroh bertemu dengan ya sukun. Dan yang ketiga pada kata al-manfush. Nah, di sini yang disebut matobi'ah yang mana? Yakni ini ada tanda dhammah bertemu dengan ada tanda dhammah bertemu dengan wawu sukun. Seperti itu ya. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Nah, syaratnya adalah ketika ada tanda mad bertemu dengan hamzah, nih di lain kata ya, syaratnya di lain kata. Contohnya adalah wama adraka. Nah, di sini yang disebut mad jaiz munfasil yang mana? Nih, ada tanda seperti bendera ya di sini, kemudian huruf selanjutnya adalah alif. Nah, ini disebut mad jaiz munfasil. Kenapa di lain kata? Karena tanda ma di sini, kemudian selanjutnya alif ini sudah beda arti, sedangkan ma itu sendiri adalah artinya apakah, seperti itu ya. Kemudian hukum bacaan yang ketiga adalah qalqalah. Syaratnya adalah nih ada huruf qalqalah ada 5 ya. Biasanya disebut dengan baju di toko nih, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, ini syaratnya bertanda sukun. Contohnya apa? Ade. Nah, ade di sini yang qalqalah adalah dal sukun. Kemudian yang selanjutnya al-mabtsus. Nah, di sini yang qalqalah adalah ba sukun, seperti itu ya. Kemudian hukum bacaan yang ketiga adalah idgham syamsiyah. Syaratnya adalah ketika ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah itu apa saja? Nah, huruf syamsiyah itu sendiri ada 14 huruf hijaiyah. Contohnya apa? Di sini ada kata an-nas. Nah, ada tanda alif lam bertemu dengan nun yang merupakan salah satu dari huruf syamsiyah. Maka cara membacanya adalah dengan meleburkan an-nas gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya hukum bacaan idhar qamariyah. Syaratnya adalah ketika ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yang terdiri dari 14 huruf hijaiyah. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah ada kata al-qari'ah. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan qaf. Qaf termasuk salah satu huruf qamariyah, maka dia dibaca dengan jelas. Kalau idhar qamariyah itu dibaca dengan jelas ya. Kalau idgham syamsiyah maka dia dibaca melebur gitu ya. Al, nah maka dia dibaca dengan jelas. Untuk contoh yang kedua ada kata al-jibalu. Nah, al di sini ada tanda kata alif lam bertemu dengan jim, dia dibaca dengan jelas al. Kemudian yang ketiga kal-ihni. Nah, di sini ada alif lam bertemu dengan ain, maka dia dibaca dengan jelas. Seperti itu ya. Oke, hukum bacaan yang selanjutnya adalah
ikhfa hakiki. Syaratnya apa? Ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa itu sendiri ada 15 huruf hijaiyah. Kemudian contohnya seperti apa? Yang pertama adalah al-manfush. Nah, di sini ada huruf non sukun bertemu dengan fa yang merupakan huruf ikhfa. Kemudian yang kedua adalah masaqulat. Nah, di sini ada non sukun juga bertemu dengan huruf sa yang termasuk salah satu huruf ikhfa. Kemudian hukum bacaan yang selanjutnya adalah idgham bila guna. Syaratnya apa? Ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf hijaiyah saja ya, yakni lam atau ro, itu ya. Contohnya seperti apa? Di sini ada Aisyatir radiyah. Nah, di sini yang disebut idgham bila guna adalah yang ada tanda kasroh tanwin bertemu dengan huruf ro. Nah, maka dia disebut dengan idgham bila guna. Hukum bacaan yang ketiga adalah idhar halqi. Syaratnya apa? Ketika ada non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Huruf halqi itu sendiri ada 6 ya, yang terdiri dari alif, ha, ain, wain, ha, kha, itu ya. Contohnya adalah ini yang pertama, man khaffat, dia dibaca dengan jelas. Ini non sukun bertemu dengan kha. Kemudian yang kedua contohnya adalah narun hamiyah. Di sini ada dhamma tanwin bertemu dengan huruf ha yang termasuk salah satu huruf idhar, maka dia dibaca dengan jelas. Narun hamiyah. Kemudian hukum bacaan yang selanjutnya adalah mad silah qasirah. Nah, syaratnya apa? Ketika ada hak dhamir bertemu dengan huruf selain hamzah, maka dia disebut mad. Contohnya adalah ketika ada hak domir atau sebagai kata pengganti, contohnya fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini ada haknya seperti ini bentuknya. Kemudian yang selanjutnya ini bertemu dengan huruf selain hamzah, maka dia disebut dengan mad silah qasirah. Nah, seperti itu ya. Oke, baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustadzah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.